Kompasi Media, reach the world. Shalom dan selamat hari Sabat. Kita bersua kembali di ruangan secara maya ini di siaran Kompasi Media untuk Sabat yang ke-8 di bulan yang pertama tahun 2024. Pada Sabat ini kita akan membicarakan tentang mukjizat-mukjizat yang Yesus telah lakukan di dalam buku Yohanes. Hanya di dalam Injil Yohanes ini kita dapat melihat mukjizat Yesus yang pertama. Apabila Yesus telah mengubah air menjadi anggur di sebuah pesta perkawinan di Kana. Menyebut pasal perkawinan, saya mempunyai banyak kenangan mengacara majelis perkawinan yang diadakan pada waktu sebelum saya belum berkahwin pun. Saya sudah dijemput untuk mengacara majelis perkawinan, dan seingat saya lebih kurang 30 pasangan yang sudah berkahwin, di mana saya dijemput untuk menjadi pengacara majelis perkawinan. Banyak pengalaman, banyak suasana yang saya melihat begitu harmonis sekali. Dan saya ada satu pengalaman di mana saya dijemput untuk mengacara di suatu majelis perkawinan yang mana pengantin lelaki dan pengantin perempuan itu saya tidak kenal. Dan tempat di mana mereka mengadakan majelis perkawinan itu tidak pernah saya sampai. Dan ini adalah pengalaman di mana saya harus menyesuaikan diri saya harus menenangkan hati saya, dan saya harus berpikir bagaimana cara idea saya untuk mengacara majelis perkawinan di mana tempat itu sangat asing buat saya. Dan syukur saya dapat melewati pengalaman pertama saya mengacara di suatu majelis perkawinan yang asing, yang tidak pernah saya kunjungi ke tempat dan tidak pernah saya berkenalan dengan pengantin lelaki ataupun pengantin perempuan, karena saya telah dicadangkan oleh seorang teman untuk menjadi pengacara majelis perkawinan mereka. Baik, sudah pastinya kita akan terkenang kembali majelis perkawinan kita masing-masing. Dan itu sebabnya pada saat ini saya memperlihatkan background di mana antara kenangan perkawinan yang sempat saya rekam dan juga kenangan perkawinan yang sempat saya ambil gambar video sewaktu majelis perkawinan yang diadakan di Dewan Komuniti Kota Marudu. Terima kasih buat Anda semua. Kita akan teruskan pembicaraan kita tentang mukjizat Yesus dalam majelis ataupun pesta perkawinan di Kana di dalam siaran Sabat yang ke-8 ini. Terima kasih buat Anda semua karena tetap setia sudi bersama dengan siaran Kompasi Media pada Sabat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Sekali lagi, selamat hari Sabat saya ucapkan buat para penonton, para pendengar yang sedang menonton siaran pada Sabat ini. Selamat pagi, selamat malam, selamat petang, dan selamat subuh. Salam sejahtera segalanya pada waktu Anda menikmati siaran Pamasi Media untuk minggu ini, Sabat yang ke-8. Saudara-saudara, saya katakan tadi, kenangan perkawinan kita tidak boleh lupakan. Ada saja kenangan yang mungkin mencuit hati, yang mungkin mendebarkan, ya. Dan kenangan yang mungkin kita tidak boleh lupakan dan sudah pasti kita tidak boleh lupakan adalah di saat kita memilih seseorang itu sebagai pasangan hidup. Pastinya kita sudah menjemput Tuhan di dalam pergumulan kita, di dalam menetapkan, memutuskan bahwa dialah suami, dialah istri yang menjadi pilihan kita masing-masing. Jadi ini adalah satu kenangan yang terindah yang pernah berlaku di dalam kehidupan kita. Tuhan telah menciptakan manusia ini secara berpasangan. Diciptakan Adam, lalu diciptakanlah Hawa. Dari tulang rusuk yang paling dekat dengan hati. Dan tulang rusuk itu sendiri berfungsi sebagai menjaga hati. Dan ini adalah satu yang tersirat daripada makna kasih di dalam hubungan suami istri. Dan pada saat ini, sambil kita menikmati lagu yang pertama, kita mengingat kembali pasangan kita yang kita telah pilih. Dan itulah pasangan hidup kita. Hanya kematian yang dapat memisahkan kita dengan pasangan kita. Lagu yang pertama bertajuk Tulang Rusuk yang dinyanyikan oleh saudara Marceline Loren, dan boleh melihat video ini di YouTube channel Luke V8 LUKE V8. Mari kita menikmati lagu yang pertama siaran Pamasi Media pada Sabat ini. Dipersilakan. Tulang rusuk yang lama hilang, kini ku dapat mendampingimu. Tulang rusuk yang lama hilang, kini ku telah jadi penolongmu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janji-Mu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas biaya kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janji-Mu Tuhan. Tulang rusuk yang lama hilang, kini ku dapat mendampingimu.
kasihnya menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Melayani Tuhan selama-lamanya. Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati yang disampaikan oleh Marceline Loren. Ya, tulang rusuk kita, pasangan kita. Puji Tuhan, kita telah dipertemukan dengan seorang pasangan hidup kita yang menjadi peneman hidup kita sampai bila-bila. Saya katakan tadi, kita mengimpas kembali majelis perkawinan. Mungkin ada berbagai warna-warni, suasana, cabaran, banyak kenangan sewaktu kita di dalam persiapan pra-perkawinan dan juga pada majelis perkawinan. Mungkin ada saja kenangan yang Anda tidak boleh lupakan. Ya, mungkin ya di waktu majelis perkawinan ada yang masa majelis perkawinan itu tiba-tiba saja tiada bakalan listrik. Ya, ada saja. Kalau kita melihat di media-media massa, banyak kisah-kisah majelis perkawinan, pra-perkawinan yang berlaku, yang mana kadang-kadang banyak masalah yang berlaku. Oke, jadi ini sebenarnya satu lumrah daripada kehidupan kita. Dalam kita membuat persiapan pasti ada kelemahan. Dalam kita membuat persiapan serapi-rapinya, mungkin ada perkara yang kita terlepas pandang. Demikianlah hidup kita yang tidak sempurna ini. Dan kita bersyukur, saudara-saudari, bagi Anda dan kita semua yang sudah berkawin, kita ada istri, kita ada suami, kita ada pasangan hidup. Kejayaan kita melalui usia perkawinan sampai saat ini merupakan kejayaan kita melalui ranjau duri perkawinan sehingga saat ini. Pahit manis kita sudah nikmati bersama. Dan kita percaya kejayaan kita di dalam usia perkawinan kita, berapa saja usia perkawinan Anda, ini merupakan satu keterlibatan Tuhan, mukjizat Tuhan yang telah berlaku di dalam usia perkawinan kita. Kita sudah dirikan perkawinan kita ini di dasar yang kokoh. Yang mana dasar itu adalah Yesus Kristus. Saudara, mukjizat itu nyata. Karena Tuhan senantiasa menyediakan buat kita semua mukjizat-mukjizat yang nyata, yang pasti, yang akan kita alami, yang akan dijawab oleh Yesus Kristus lewat daripada hari demi hari usia perkawinan kita. Saat ini kita mempersilakan daripada channel Gonduba, mukjizat itu nyata, dan dinyanyikan sendiri oleh saudara Gondu. Mari kita menikmati lagu yang kedua. Dipersilakan. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Amin. Dengan lagu yang sudah disampaikan oleh Saudara Genduba. Siapakah di antara kita pernah merasakan mukjizat Tuhan itu telah berlaku dalam kehidupan pribadi? Amin. Anda dan saya pasti merasainya. Bagaimana Tuhan sudah menjaga kita dengan begitu baik sekali. Ya, saudara-saudari, kita membicarakan tentang perkawinan. Karena di Sabat ini pembicara kita akan membawakan kita kepada inti daripada firman Tuhan di dalam Injil Yohanes tentang perkawinan di Kana. Yang pastinya mukjizat Yesus telah berlaku kali pertama pada majelis perkawinan tersebut. Kita bawa mukjizat itu, cerita itu kepada kehidupan kita pada hari ini. Terlalu banyak mukjizat kebaikan Tuhan yang sudah berlaku dalam kehidupan kita, saudara dan saudari. Berapakah usia perkawinan Anda? Saya telah berkawin pada 8 Desember tahun 2002, ya, dan ya sudah lebih kurang 22 tahun usia perkawinan saya dengan istri saya. Dan mukjizat Tuhan ini bukan hanya mencakupi perkawinan, karena kebetulan topik hari ini adalah tentang perkawinan. Sebenarnya mukjizat Tuhan itu berada di segenap inci kehidupan kita, ya. Dalam pekerjaan kita pastinya ada mukjizat Tuhan. Di dalam hubungan kita sesama manusia ada saja, pasti ada mukjizat Tuhan. Soal kesehatan pasti ada. Bagaimana dengan persekolahan kita? Adakah kita merasakan Tuhan sudah memberikan mukjizat sehingga akan kita berjaya dalam persekolahan? Bagaimana dengan pelayanan kita di gereja? Pastinya apa juga yang kita lakukan, Tuhan sudah siapkan rencana kepada kita semua. Bukan satu kebetulan, bukan satu kebetulan sesuatu itu terjadi, tetapi sememangnya Yesus ada di dalam setiap rencananya buat kita semua. Jadi ingatlah pada mukjizat pertama Yesus di dalam perkawinan, ya, itu juga sudah berlaku di dalam perkawinan kita masing-masing. Itu juga sudah berlaku kepada orang-orang muda juga. Jadi kepada orang-orang muda,
Pembicara kita juga sedang mengingatkan, berhati-hati untuk mencari jodoh. Biarlah cari jodoh yang selari, seiman, yang mempercayai Yesus itu sebagai juru selamat. Tuhan tidak akan pernah gagal untuk menolong kita. Ya, Tuhan tidak pernah lalai untuk membantu kita. Adik Aurelio dan Arabella, untuk lagu yang ketiga, Tuhan tak pernah gagal. Dan video ini saya ambil daripada YouTube channel, kamu boleh cari Anna Rajah, ANARAJIAH. Mari kita menikmati lagu yang ketiga. Cara untuk
Amin. Dengan lagu yang sudah disampaikan oleh Aurelio dengan Arabella, ya, pasangan adik-beradik. Tuhan memberkati setiap talenta kalian dan bergemerlapkan talenta kalian untuk pelayanan di ladang Tuhan. Ada satu peribahasa, pepatah mengatakan, sedangkan lidah lagi tergigit, ya. Lidah kita yang kita boleh kawal, tetapi bila masa kadang-kadang kita tergigit lidah kita sendiri, ya, tindakan refleks yang kita tak sengaja tergigit lidah kita. Inilah gambaran kepada hubungan dalam keluarga kita. Ada saja masalah, ada saja pergumulan, ada saja kemelut yang berlaku di dalam hubungan kita, di dalam suami istri, dengan anak-anak, di dalam keluarga. Tapi yang pasti, pada saat kita berhadapan dengan gelombang masalah tersebut, ketika masalah itu membadai rumah tangga kita, mari kita mencari jalan penyelesaian melalui mencari Yesus sebagai sumber penyelesaian. Ingatkah dalam cerita perkawinan di Kana, ibu Yesus sendiri bertemu kepada Yesus untuk menyelesaikan masalah ketiadaan anggur. Itulah mukjizat Yesus yang pertama yang kita akan pelajari di bagian khotbah nanti. Dan mari kita terus mengandalkan Tuhan, kita terus berharap kepada Yesus, kita tetap positif dengan apa juga warna-warni kehidupan kita. Yesus seperti gembala yang akan dinyanyikan oleh Sontiki Production untuk lagu yang keempat. Saya mempersilakan. Yesus seperti gembala, kami ini dombanya. Dia pimpin dan menjaga selama kami di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Ya Gembala, pimpin kami pada jalan yang lurus, agar kami jangan lari dari kandang yang kudus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Engkau sudah janji pula menjemput yang tersesat. Tuhan, Engkau amat murah menolong orang penat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami datang padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami datang padamu. Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati daripada Sontiki Production, siapa lagi gembala kita kalau bukan
Yesus Kristus. Siapa lagi yang boleh memimpin rumah tangga kita kalau bukan Yesus Kristus? Dan siapa lagi jalan penyelesaian kita di dalam masalah keluarga, rumah tangga kalau bukan Yesus itu sendiri? Mari kita terus mengandalkan Yesus di dalam apa juga warna-warni kehidupan di dalam keluarga rumah tangga kita. Pada saat ini mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Engkau yang maha berkuasa. Engkau lah penguasa segala sesuatu di dunia ini. Engkau yang patut kami sembah. Engkau yang patut kami tujui arah kehidupan kami. Biarlah kami berpusat kepada kekuasaan-Mu, kepada penjagaan-Mu, kepada pemeliharaanmu, kepada kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih ya Tuhan, peluang untuk kami menikmati firman Tuhan di dalam siaran pada sabat ini di Pemasi Media lewat lagu-lagu yang terus merangsang rohani kami, lewat khotbah yang akan kami nikmati di dalam siaran ini. Biarlah semua itu menjadi petunjuk, menjadi pengajar buat kami agar mencari Tuhan terlebih dahulu di setiap pergumulan dan setiap permasalahan kami. Kami mau serahkan waktu ini di hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, berita mission pada sabat ini, di sabat yang ke-8, adalah satu berita misi yang sangat bertepatan dengan apa yang kita nikmati di awal siaran sehingga kini di Pemasi Media. Bercakap soal kemelut masalah di dalam rumah tangga. Saudara-saudara, ada seorang hamba Tuhan di Nepal yang bernama Rupa Maya. Dan berita mission ini yang bertajuk Dijamah oleh Yesus. Bagaimana hati Rupa Maya ini disentuh. Dan sudah pastinya mukjizat kasih Yesus itu telah berlaku di dalam kehidupan Rupa Maya. Meskipun dalam cerita ini terlalu banyak kesedihan, terlalu banyak tangisan, banyak kemelut, banyak persoalan yang berlaku di dalam rumah tangga Rupa Maya. Saya boleh katakan sebagai sudah jatuh ditimpa tangga. Namun, Yesus itu sendirilah yang mengangkat tangga, yang mengangkat beban yang terletak di bahu kehidupan hamba Tuhan ini, yaitu Rupa Maya. Tanpa membuang masa, mari kita menikmati berita mission sabat ini yang disampaikan oleh seorang belia, seorang cegu, yaitu Cegu Elvina Edson. Saya mempersilakan. Shalom, berita mission sabat ini, kisah hidup Rupa Maya dari negara Nepal. Kehidupan Rupa Maya tidak seindah seperti seorang perempuan biasa, dan bagi seorang wanita di India, ianya boleh bertukar menjadi lebih teruk. Rupa Maya dilahirkan dalam keluarga kasta rendah di Nepal. Noda keturunannya bermakna dia akan dianggap sebagai najis seumur hidupnya dan sehingga hari kematian dia akan mati sebagai orang najis. Mana-mana kanak-kanak yang dia lahirkan juga akan menjadi najis. Tiada apa yang dapat menghilangkan stigma ini daripadanya. Dia sentiasa akan dianggap hina daripada manusia biasa. Oleh kerana berada pada kasta rendahnya, Rupa Maya tidak boleh pergi ke sekolah dan dia tidak pernah belajar membaca atau menulis. Dia berkahwin pada usia 14 tahun. Di Nepal, perkawinan kanak-kanak adalah perkara biasa. Kehidupan tidak bertambah baik selepas berkahwin. Suami Rupa Maya tidak memiliki tanah dan kedua-duanya bekerja di ladang orang lain untuk terus hidup. Rupa Maya melahirkan 7 orang anak. Dia tidak dapat menyediakan kelengkapan kehidupan yang cukup untuk mereka. Jadi, apabila anak-anaknya sudah cukup umur, dia akan menghantar anak itu bekerja dan tinggal di rumah saudara mara dan orang lain.
Kemudian, anak lelakinya yang berumur 2 tahun meninggal dunia akibat demam panas. Tidak lama selepas itu, 2 anak lelakinya hilang ketika dia menghantar mereka melawat kakak mereka di bandar lain. Kakak mereka itu bekerja di sebuah hotel dan dia telah menulis surat ke rumah untuk memberitahu bahwa dia telah menyimpan sedikit uang untuk keluarganya. Rupamaya meminta kedua anak lelakinya yang berusia 11 dan 13 tahun itu mengambil uang itu daripada kakak mereka. Kanak-kanak lelaki itu sempat bertemu kakak mereka dan melambai-lambai saat berada di dalam bas untuk pulang ke rumah. Tetapi mereka tidak pernah sampai ke rumah. Seseorang berkata, bas itu telah mengalami kemalangan. Rupamaya berusaha mencari anak lelakinya, tetapi gagal menemukan mereka. Kemudian, tragedi melanda lagi. Tiba-tiba, suami Rupamaya jatuh sakit. Keluarga itu tidak mempunyai uang untuk berjumpa dengan dokter. Akhirnya, tidak lama selepas itu suaminya meninggal. Menjadi seorang yang berkasta rendah adalah sukar. Malah, orang berkasta rendah yang lain turut memandang rendah kepadanya. Beberapa tahun berlalu, Rupamaya menjadi sangat sedih. Akhirnya dia berhenti bekerja. Oleh kerana tidak bekerja, dia tidak mempunyai apa-apa untuk dimakan. Dia terus berbaring di katil tanpa berikhtiar untuk mencari makanan. Dia memikirkan akan kehilangan suaminya dan 3 orang anaknya. Rupamaya sangat menyesali kelahirannya dan berpikir untuk menamatkan riwayat hidupnya. Mengapa ibu saya melahirkan saya? Dia tertanya-tanya. Mengapa semua perkara ini terjadi kepada saya? Ketika itu, seorang yang tidak dikenali muncul di rumahnya. Tirta bekerja sebagai sukarelawan untuk gereja Masehi Advent hari ke-7. Dia telah mendengar tentang Rupamaya daripada jiran-jirannya. Dia membawa makanan dan obat kepada wanita itu dan berdoa untuknya. Mengapa kamu tidak datang ke gereja saya? Dia berkata. Kami akan mendoakan kamu. Tirta mulai kerap melawat. Rupamaya sentiasa menantikan kunjungan tersebut. Dia suka akan makanan, obat, dan doa daripada Tirta. Harapan menyala dalam hatinya buat kali pertama dalam beberapa tahun. Dia mula pergi ke gereja Adventist. 8 tahun kemudian, Rupamaya adalah seorang penganut Advent hari ke-7 yang setia. Dia berumur 65 tahun dan tinggal bersama salah seorang anak lelakinya. Melalui pengaruhnya, istri anak lelakinya menjadi seorang ahli gereja Adventist. Rupamaya berkata dia telah kehilangan segala-galanya, tetapi gembira kerana kini dia mempunyai Yesus. Dia mungkin dijauhi sebagai orang yang hina oleh sesetengah orang, tetapi dia gembira kerana hatinya telah disentuh oleh Yesus. Suami saya meninggal dunia, seorang anak lelaki meninggal dunia, dan 2 anak lelaki saya hilang. 30 tahun sudah berlalu, tetapi saya masih tidak tahu apa yang berlaku kepada mereka, katanya. Saya telah kehilangan segala-galanya, tetapi saya mempunyai Yesus dalam hidup saya. Saya mempunyai harapan besar bahwa suatu hari nanti, apabila Yesus datang, saya akan dapat melihat semula insan yang saya kasihi. Sebahagian daripada pungutan persembahan Sabat ke-13 suku ini akan membantu membina sekolah agar kanak-kanak boleh belajar membaca dan menulis di Nepal. Terima kasih kerana dengan murah hati menyediakan persembahan Sabat ke-13 pada 30 Mac. Amin dan puji Tuhan dengan berita misi yang sangat luar biasa, yang sangat mengangkat rohani kita, karena kita juga boleh menjadi seperti Rupamaya.
Kita merasa terlalu kerdil, kita merasa terlalu asing, kita merasa ditindas. Tapi akhirnya, Yesus adalah jawaban bagi setiap kesedihan permasalahan kita. Yesus berada di dalam kehidupan rupa maya, dan Yesus adalah pengharapan bagi rupa maya yang baharu. Kita doakan agar kehidupan rupa maya dia akan terus diperkuatkan dalam kehidupannya, dalam kerohaniannya di negara Nepal. Dan sama sepertinya kita juga di dalam rumah tangga kita. Apa juga masalah yang kita hadapi, apa juga persoalan yang kita hadapi, pertama sekali cari Yesus dan ceritakan kepada Yesus. Biarlah Yesus yang berada, yang menjadi bumbung, yang menjadi tiang, yang menjadi dinding segala-galanya. Biarlah Yesus yang menjadi kekuatan dalam rumah tangga kita semua. Lagu yang kelima, sebelum kita mendengar firman Tuhan di Sabat ini, akan dinyanyikan oleh pelayanan wanita Gereja SD Likas, Kota Kinabalu. Sudah pastinya lagu ini menjadi lagu tema bagi pertemuan minggu doa rumah tangga keluarga baru-baru ini yang diadakan di Gereja SD Pus, yaitu betapahlah eloknya di rumah tangga. Mari kita menikmati lagu ini daripada pelayanan wanita Gereja SD Likas, Kota Kinabalu. Persilakan.
Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati, betapahlah eloknya di rumah tangga. Oke, suatu keindahan apabila kita berada dalam rumah tangga yang mana Yesus Kristuslah yang berada di dalam rumah tangga kita. Saudara-saudari, pada sabat ini seperti yang saya sudah katakan, khotbah tentang perkawinan di Kana bukan lagi menjadi pertanyaan kita apakah tajuknya, dan memang itulah tajuk daripada firman yang akan disampaikan oleh seorang hamba Tuhan, yaitu saudara sahabat saya, Elder Stephen Hajimin. Beliau sudah datang ke studio Komasi Media dan saya sudah merakam khotbah ini dan sahabat ini. Mari kita menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Elder Stephen. Dan sebelum itu, Elder Stephen Hajimin ini berasal dari gereja SDA Kitagas di dalam daerah kependetaan Gaya Ratau. Dan sebelumnya gereja SD Kitagas ini merupakan sebuah cabang, dan selepas itu menjadi company. Dan puji Tuhan, luar biasa sekali pertumbuhan jemaat di sana. Kini gereja ini dari cabang company menjadi sebuah gereja penuh, dan dikenali sebagai gereja penuh, gereja SD Kitagas. Tanpa membuang masa, kita akan menikmati firman Tuhan perkawinan di Kana dan apakah intipati poin penting daripada pembicaraan ini. Namun sebelum itu, mari kita sediakan hati kita dan mari kita berdoa. Tuhan di sorga, penguasa segala sesuatu di dunia ini, Engkau yang patut kami sembah. Engkaulah yang patut kami cari di dalam setiap masalah dan setiap inci daripada kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau sediakan pikiran kami, hati kami ya Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk Engkau sentuh, jamah hati kami lewat apa yang akan diperkatakan oleh hamba-Mu Elder Stephen di dalam ruangan maya ini, di dalam khotbah saat ini. Kami serahkan saat ini. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi ke atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami semua sudah berdoa. Amin. Tanpa membuang masa, Elder Stephen Hajimin, perkawinan di Kana. Selamat hari Sabat kepada para pendengar semua, kira-kira di mana saja Anda mengikuti siaran Komasi Media yang sedang bersiaran pada ketika ini. Dan pada saat ini saya mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena Dia begitu baik kepada kita semua. Walaupun di tempat kita berada, kita sedang dilanda oleh gelombang haba yang panas, sangat-sangat panas. Namun kita tetap bersyukur dan kita tidak akan melontarkan kata-kata ataupun komplain kepada Tuhan. Tuhan itu begitu baik. Amin saudara, Tuhan itu begitu baik dengan kita. Dan sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi ini, saya ingin menjemput para pendengar, pada saudara-saudari untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang begitu baik yang berada di dalam surga, kami mengucap syukur atas kesempatan sekali lagi kami dapat menikmati hari Sabat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami bersama dengan berkat-berkat yang istimewa yang Engkau sudah curahkan kepada kami. Tuhan, Engkau memberkati juga kepada semua para penonton dan pendengar di mana saja kami berada untuk bersabat pada ketika ini. Karena kami tahu ketika kami berdoa dan beribadah di tempat di mana kami berdoa, masa itu dan tempat itu adalah suci karena Engkau turut sama berada bersama-sama dengan kami. Oleh itu ya Tuhan, biarlah roh suci Tuhan menyiapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman Tuhan. Dan kami berdoa agar bukan saja kami mendengar firman Tuhan, tapi mampukan kami untuk melakukan apa yang firman Tuhan nyatakan kepada kami untuk kami melakukannya.
Ya Tuhan, kami tahu kami tidak mempunyai apa-apa, kami hanya mau bersandar kepada Bapa, pengertian dan pimpinan daripada Roh Tuhan sendiri. Ya Tuhan, semua ini kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah menjadi penebus dan juru selamat kami. Amin. Saudara, untuk pelajaran kita pada kebaktian khotbah ini, saya ingin membawa kita untuk membuka Alkitab kita, dan inilah pokok pembelajaran kita, yaitu terdapat di dalam Yohanes 2 ayat 1 hingga 11. Dan di dalam tajuk besar di dalam Yohanes pasal 2 ini mengisahkan tentang perkawinan di Kana. Perkawinan di Kana. Mari kita sama-sama yang ada Alkitab, kita buka Alkitab, dan bagi Anda yang punya Alkitab elektronik, kita juga boleh buka Alkitab, aplikasi Alkitab di dalam handphone kita. Mari kita sama-sama fokus kepada ayat bermula dari ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya turut diundang juga ke perkawinan itu. Ayat ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat yang keempat, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba? Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Lalu ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Oke. Saya percaya ada di antara kita yang sudah berulang-ulang membaca pasal 2, Yohanes 2 ini. Dan di sini mengisahkan tentang adanya majelis perkawinan di Kana. Oke, saya mengambil pembelajaran daripada perkawinan di Kana ini bukan karena saya sendiri sudah berkawin, tetapi mari kita kaji latar belakang daripada peristiwa ini sebelum kita lanjut. Oke, daripada peristiwa ini, Ibu Yesus juga turut hadir dalam pesta itu. Dan sebenarnya Ibu Yesus ini masih lagi dalam suasana berkabung. Karena dipahamkan bahwa 3 bulan sebelum itu ia telah kehilangan suaminya, yaitu Yusuf, bapak kepada Yesus sendiri. Dan bukan itu sahaja, Yesus juga telah meninggalkan ibunya
lebih kurang 1 bulan lebih, yaitu 40 hari 40 malam. Setelah dia dibaptiskan, dia pergi ke padang gurun. Pada ketika ini umur Yesus, yang kita tahu dia sudah berumur 30 tahun. Dan Ibu Yesus telah mengalami kekecewaan ataupun sakit hati, dan dia merasa keseorangan karena sudahlah dia ditinggalkan oleh suaminya. Yesus juga telah meninggalkan dia selama 1 bulan lebih. Dan di situ Yesus keseorangan di rumah menjalankan kehidupan. Tapi pada masa ini dia sangat gembira oleh karena Yesus sendiri bersama dengan murid-murid yang lain juga berada dalam pesta perkawinan itu. Dan Yesus turut bergembira di dalam rumah tangga yang didirikan. Yesus setuju dengan perkawinan. Kita akan masuk di sini. Saya percaya para pendengar ada yang sudah melangsungkan perkawinan 50 tahun, 30 tahun, ataupun 20 tahun. Saya sendiri juga sudah berumah tangga selama 23 tahun, dan anak yang pertama sekarang sudah berumur 23 tahun, lebih kurang begitu. Saudara, pada ketika ini perkawinan itu ada masalah, mempunyai krisis. Walaupun perkawinan ini saya percaya Tuhan punya majelis, mereka sudah merencanakan, mengatur sebaik mungkin pesta ini agar semuanya berjalan dengan lancar. Dan perlu kita ketahui bahwa pesta perkawinan yang berlangsung di Timur Tengah tidaklah sama dengan perkawinan yang kita adakan di tempat kita di Asia ini. Dan kalau di Timur Tengah itu biasanya perkawinan itu berlangsung lebih daripada 1 hari. Kadang akan mereka menghabiskan masa 3 hari ataupun 4 hari untuk berpesta, pesta perkawinan. Dan ada juga budaya mereka di sana yang mereka akan mulakan majelis perkawinan itu pada waktu malam. Seperti perumpamaan Yesus di Matius 25, di mana 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh itu menyambut mempelai pada waktu tengah malam. Jadi walaupun itu sekadar perumpamaan, tetapi Yesus mengambil perumpamaan, menceritakan perumpamaan mengikut keadaan semasa ataupun budaya yang berlaku di sekitar di tempat itu. Dan mari kita ingat kembali suasana perkawinan kita masing-masing bagi yang sudah berkawin. Saya masih ingat, saya sangat ingat majelis perkawinan saya sendiri. Pada waktu bermula sehingga selesai majelis, saya masih ingat sampai sekarang, saya tidak lupa. Malah tariknya pun saya masih ingat. Saya berkawin pada 16 hari bulan Mei 1999 pada hari Ahad di gereja kita pun. Dan mengingat masa kanak-kanak saya, di mana-mana ada majelis perkawinan itu merupakan hari yang menggembirakan bagi saya pada masa itu yang masih kanak-kanak dan juga rekan-rekan anak-anak yang lain. Karena setiap kali kami menghadiri perkawinan, baik di kampung sendiri ataupun di kampung jiran, kami akan membawa bersama plastik. Ada tujuannya kami membawa plastik, sebab acara perkawinan di awal 70-an dan 80-an itu dia akan bermula dengan makan. Selepas makan disusuri dengan minum, dan itulah momen yang kami tunggu-tunggu, karena pada waktu minum Melo susu, para pelayan akan masing-masing pelayan akan membawa roti yang dalam tin itu, dan mereka akan berpusing dan memberikan biskut Mary, biskut Osmond yang keras itu,
untuk diberikan kepada semua orang, tidak terkecuali juga anak-anak. Dan kami apabila selesai minum, plastik-plastik kami itu hampir penuh dengan biskut. Tapi itu acara-acara yang menarik di zaman kanak-kanak dalam pesta perkawinan. Tetapi di pesta ini, di pesta perkawinan ini, sebelum kita pergi kepada krisis, tadi saya katakan bahwa Yesus sendiri setuju dengan perkawinan. Saya ingin memetik ataupun membuka Alkitab dalam Kejadian 2 ayat 23, ayat 22, maaf saya. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ini satu ayat yang sangat menarik, khususnya kepada belia-belia kita yang sedang mencari pasangan hidup. Coba perhatikan ayat ini baik-baik. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu, saya garis bawahi perkataan ini, lalu dibawanya kepada manusia itu. Maksudnya, ketika manusia yang mula-mula itu diciptakan, laki-laki ataupun Adam, dia masih keseorangan. Dan Tuhan tahu bahwa dia memerlukan seorang penolong yang sesuai bagi dia. Bukan laki-laki, tetapi seorang perempuan yang sesuai ataupun cocok bagi dia. Dan Tuhan membuat manusia itu berbaring, tidur, lalu dia mengambil tulang rusuk, kemudian dia bentuk dari tulang rusuk itu seorang perempuan yang cantik. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Apa yang Tuhan buat di sini? Tuhan setelah menciptakan seorang perempuan, dia membawakan kepada manusia. Para belia-belia, semua yang sedang mencari pasangan hidup ataupun yang belum ada pasangan hidup, ataupun yang sedang berencana untuk mencari pasangan hidup yang ideal, sila bawa masalah ini, bukan masalah, sila bawa impian ataupun perencanaan kamu ini kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau Tuhan sendiri yang akan membawakan kepada saya seorang perempuan yang sesuai kepada saya. Itu bagi laki-laki. Dan kepada perempuan, kamu juga boleh berdoa, Tuhan, bawakan, carilah seorang laki-laki, kemudian tuntun dia, bawa dia kepada saya. Karena Alkitab memberi satu nasihat kepada kita bahwa carilah pasangan yang seimbang. Ataupun janganlah kamu merupakan pasangan yang seimbang. Tuhan mau dan adalah rencana bagi Tuhan untuk kamu mendapat seorang pasangan hidup yang ideal. Jadi mengapa kita susah? Mengapa kamu bersedih apabila Tuhan boleh berusaha ataupun boleh menciptakan ataupun mencari seorang yang sesuai dari kamu, kemudian dia hanya membawa kepada kamu? Puji Tuhan. Dan biarlah, jangan cari sendiri. Serahkan kepada Tuhan untuk mencari bagi kamu. Tuhan akan pasti memberikan pasangan yang terbaik bagi kamu. Kita lanjut lagi. Tadi saya katakan ada krisis di dalam perkawinan. Apa krisis itu? Krisisnya Ibu Yesus telah berbisik kepada Yesus, katanya, mereka kehabisan anggur. Saya percaya di dalam perkawinan yang besar-besaran ini ada tugas-tugas yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Ada orang yang ditugaskan untuk mencegah makanan, mengatur makanan. Ada juga orang yang diatur untuk menyusun kursi meja. Dan ada juga orang yang dihaskan untuk memastikan bekalan air cukup, sentiasa cukup. Tapi pada masa ini tiba-tiba krisis berlaku, dan krisisnya adalah perkawinan ini mengalami masalah kehabisan anggur. Mengenai krisis ataupun masalah kecil besar yang muncul secara tiba-tiba dan berpotensi mencecaskan rumah tangga.
ataupun majelis. Apapun majelis. Oke. Jadi setelah Ibu Yesus datang kepada Yesus dan menerangkan apa yang berlaku, apakah Yesus berdiam? Tidak. Yesus merespon. Walaupun pada mulanya Yesus berkata kepada ibunya, "Mau apakah engkau ibu? Sebab saatku belum tiba." Tetapi apa kata ibu kepada pelayan-pelayan itu? Apa saja yang dikatakan kepada kamu, buatlah itu. Oke, buatlah itu. Jadi Yesus bertindak. Dan oleh karena iman ibu Yesus kepada Yesus, masa yang belum tiba itu disingkatkan, harus disingkatkan, dan Yesus harus melakukan sesuatu. Dan di ayat yang ke-6 di situ menjelaskan kepada kita bahwa di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut orang Yahudi, menurut adat orang Yahudi, dan masing-masing isinya 2-3 buyung. Dan diperkirakan sekarang ini satu buyung boleh menempatkan 80 hingga 120 liter padu air. Oke. Jadi kita boleh kalkulasi 6 tempayan kali 120 liter air. Nah, itu akan cukup. Jadi Yesus menyuruh pelayan-pelayan itu isi tempayan itu dengan air. Ada masalah untuk mengisi tempayan itu dengan air? Tiada. Sebab masalah di sana mereka hanya kehabisan anggur yang diminum, air manis yang diminum, bukan kehabisan air. Mereka tidak kehabisan air. Ada air, tapi perlu diproses untuk menjadi anggur. Bagaimana prosesnya? Disinilah Yesus melakukan sesuatu. Tetapi masalahnya di sini, air yang mereka ambil, mereka masukkan ke dalam tampayan, dan tampayan itu disediakan untuk pembasuhan. Saya masih ingat di rumah kami pada awal 80-an masih ada keluarga yang mengamalkan sebelum mereka naik ke rumah, di tepi tangga masuk ke rumah itu mereka sediakan satu jug ataupun tampayan, ya. Dan ada air di situ. Tujuannya adalah untuk sebelum kita masuk ke rumah ataupun siapa saja yang mereka bawa ke rumah itu, mereka akan ambil air itu dan mereka bersihkan tapak kaki mereka daripada kotoran, daripada abu-abu. Dan itu sangat praktikal dan bersih. Jadi ritual ini ataupun amalan ataupun adat orang Yahudi ini, dia lebih mirip kepada amalan orang-orang Muslim pada masa sekarang. Karena orang Muslim ini apabila mereka pergi ke surau dan ke masjid, mereka akan melakukan pembersihan. Mereka akan pergi ke tempat mengambil air wudhu, dan di situ mereka akan bersihkan tangan, kaki, dan telinga, dan sebagainya. Barulah mereka akan masuk ke surau ataupun ke dalam masjid. Jadi itulah tempayan, itulah fungsi tempayan yang ada di situ. Jadi bagaimana? Apakah ini boleh diterima kalau ada orang tahu bahwa air yang mereka ambil itu mereka tuangkan ke tempat tempayan-tempayan yang digunakan untuk pembasuhan? Saya percaya ramai yang mempertikaikan. Tetapi mari kita pergi lebih lanjut kepada cerita ini. Setelah pelayan-pelayan itu mengisi tempayan itu penuh dengan air, sekarang kata Yesus, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Dan setelah mereka membawa air itu kepada pemimpin pesta, dan pemimpin pesta itu mengecap air itu, dia katakan, wah, dia sendiri tidak tahu dari mana datangnya air itu, tetapi air itu sangat baik ataupun sangat
manis dan sangat-sangat sedap. Oke, dia tidak tahu pun yang air anggur yang diambil oleh pelayan itu datang daripada tempayan tempat pembasuhan itu. Dia tidak tahu, yang dia tahu, wah ini sedap, sangat sedap. Dia sangat heran, sangat sedap. Dan sebenarnya kan dia tidak tahu pun yang apa masalah yang sebenarnya. Yang tahu pada mulanya ialah Ibu Yesus, sebab itulah Ibu Yesus adalah orang yang pertama-tama datang kepada Yesus. Oleh karena dia tahu krisis itu akan menjejaskan pesta perkawinan itu, dan Ibu Yesus tahu bahwa Yesuslah penyelesaiannya, jalan penyelesaiannya. Jadi dia datang kepada Yesus. Dan ya, memang benar Yesus telah melakukan dengan cara dia tersendiri. Dia mengambil air yang biasa itu, kemudian dia jadikan dia sebagai air anggur yang sebenar. Ini satu mukjizat yang sangat-sangat luar biasa, sangat luar biasa sekali. Oke. Selepas itu, apabila pemimpin pesta itu mengatakan sangat sedap, yang lain pun memang mereka akan katakan sedap juga. Di ayat ini sebenarnya banyak pertikaian yang daripada para pembaca, terutama daripada denominasi lain. Mereka katakan bahwa air anggur yang dibuat oleh Yesus itu adalah air anggur yang memabukkan, yang berpotensi untuk memabukkan. Tapi sebenarnya tidak. Coba kita pikir dengan rasional. Kalaulah air anggur yang dimaksudkan untuk diminum di dalam pesta itu air anggur yang memabukkan, saya pasti orang-orang yang meminumnya sudah tidak normal, ramai yang mabuk, terhuyung-hayang, dan pemimpin pesta itu sendiri tidak terkecuali. Dan pemimpin pesta itu pun kalau dia sudah pening-pening, dia juga akan mengatakan bahwa dia tidak peduli sudah. Tapi dia masih berpikiran waras dan dia katakan air anggur ini sangat-sangat sedap. Oke. Ada penjelasan daripada Desire Ages ataupun kerinduan segala zaman di dalam halaman 149. Air anggur yang tidak memabukkan itulah yang telah diciptakan oleh Yesus. Air anggur yang disediakan Kristus untuk pesta itu dan yang diberikannya kepada murid-muridnya sebagai lambang darahnya sendiri adalah sari buah anggur yang baik. Nah, ini jelas daripada kata-kata Rasulullah sendiri bahwa anggur itu yang daripada air biasa itu dia telah menjadi anggur yang baik. Para pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, seringkali di dalam perkawinan kita, baik pesta perkawinan itu sendiri, pastinya akan ada saja beberapa masalah ataupun krisis yang tidak dijangka, yang akan berlaku di luar jangka. Ada yang lauk, nasi, air habis karena kehadiran di luar jangka. Dan ini biasa berlaku. Jadi sebab itu biasanya pasangan yang akan berkawin mereka pastikan biar lebih, jangan kurang. Biarlah lebih. Oke, sampai yang lebihan itu boleh dicapai, boleh dibawa balik oleh pengunjung-pengunjung. Oke, kita pun saudara-saudari. Oke. Saudara, inilah beberapa poin yang kita boleh dapat. Antaranya ialah jangan kita selesaikan masalah kita dengan cara kita sendiri. Di sini mari kita simpulkan bahwa Yesuslah jawaban kepada setiap masalah baik kecil dan besar yang akan menjejaskan rumah tangga kita, yang akan menghancurkan rumah tangga kita. Setiap masalah yang berlaku, mari kita contohi Ibu Yesus, datang kepada Yesus, bisikkan dengan jujur kepada Yesus. Ini masalah saya, Yesus. Ini masalah saya, Bapak. Inilah masalah rumah tangga kami. Dan sekarang kami serahkan kepada kamu. Kami hanya bersandar
Adakah kita selalu berbuat seperti itu? Tak kala kita dilanda masalah yang besar di dalam hidup kita. Bukan hanya kepada kita yang sudah berumah tangga, begitu juga dengan anak-anak kita yang belum berkahwin, yang belum ada pasangan hidup. Masing-masing kita ada masalah tertentu, masalah pribadi. Tetapi seringkah kita setiap kali kita dilanda masalah, apakah kita datang kepada Yesus untuk menceritakan kepada Yesus, dan kita mau Yesus saja yang menyelesaikan bagi pihak kita masalah-masalah kita? Satu-satunya jawaban kepada setiap masalah adalah Yesus itu sendiri. Oke, yang terakhir, Matius 3 ayat 20, Yesus rindu untuk hadir dalam keluarga. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Oke, di sini ayat ini mengatakan Yesus mengetuk pintu hati kita. Kenapa Yesus tidak buka sendiri saja pintu itu dan masuk? Kenapa dia harus mengetuk terlebih dahulu? Karena Yesus mau melihat tindakan ataupun respon kita setiap kali dia mengetuk pintu hati kita. Ya, boleh saja Yesus ketuk pintu hati kita, buka hati kita, tetapi Yesus tidak bertindak seperti itu. Dia mengetuk, dan apakah respon kita kepada dia? Apakah kita merasakan ketukan hati Yesus? Apakah kita merasakan ketukan Yesus kepada hati kita, dan apakah kita membuka hati kita untuk Yesus dan pikiran kita untuk Yesus? Kita perlu ada sensitivity yang lebih, yang peka kepada ketukan Yesus itu. Saya hormat, saya respect seorang ibu seperti Ibu Yesus yang peka dengan keadaan sekeliling. Ibu tetap ibu. Ibulah yang tahu ketika ada masalah yang melanda anak-anaknya. Dia boleh melihat kalau anaknya itu ada masalah melalui bahasa tubuh, melalui renungan mata dia tahu. Karena ibu ini mempunyai perasaan yang sangat kuat. Dia juga tahu kalau suaminya mempunyai masalah, dan dia sangat perasa. Jadi saudara-saudari, para pendengar, mari pada masa ini saya percaya setiap kali Yesus mengetuk pintu hati kita, dan kita harus merelakan Yesus masuk. Okay. Dan apabila Yesus masuk ke dalam pintu hati kita, pintu hati seorang suami, pintu hati istri dan anak-anak, saya percaya rumah tangga itu akan diberkati, akan dilindungi, dan akan kuat dan mempunyai hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Yesus rindu berada di tengah-tengah keluarga yang seperti itu. Perlu kita ketahui bahwa sekarang ini Roh Nubuat mengatakan di dalam rumah tangga Advent bahwa sasaran setan adalah rumah tangga Advent. Sasaran untuk menghancurkan rumah tangga. Setiap rumah tangga Kristen itu adalah sasaran bagi setan pada masa ini, karena dia tahu masanya sudah singkat. Ya, saudara-saudari, mari kita jemput Yesus datang di dalam rumah tangga kita. Bagi pasangan-pasangan yang belum mempunyai anak, biarlah orang yang ketiga di dalam rumah tangga kamu adalah Yesus sendiri. Dan setiap masalah, pasti kita mempunyai masalah, menghadapi masalah, mari kita datang kepada Yesus. Yesus akan melakukan sesuatu mukjizat. Yesus melakukan dengan caranya sendiri. Yesus boleh menggunakan cara yang biasa saja untuk menjadi jawaban yang luar biasa saja. Yesus akan mengambil apa yang ada di dalam rumah kita untuk menjadi jawaban
bagi masalah-masalah itu. Seperti perkawinan di Kana, Yesus hanya menggunakan air dan mengubah air itu menjadi anggur yang baik, dan selesai semua masalah yang dihadapi oleh majelis itu. Dan tahniah, saya percaya pasangan yang berkahwin, di antara kesemua pasangan yang berkahwin, perkawinan ini, pasangan ini, mempelai inilah yang sungguh diberkati oleh karena kehadiran Yesus sendiri. Sebagai kesimpulan, yang terakhir, saudara-saudari, mari kita sentiasa menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus, agar rumah tangga kita diberkati oleh karena Yesus ada sebagai jawaban. Terima kasih. Amin dan puji Tuhan. Dengan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Elder Stephen Hajimin, saat kita dalam masalah yang kita hadapi, carilah Tuhan terlebih dahulu untuk mencari jalan penyelesaian. Dalam rumah tangga kita harus jaga baik-baik, karena Satan sedang berusaha dan lebih berusaha keras untuk menyerang institusi kekeluargaan kita. Itu sebabnya kita melihat kepada misi pelayanan, khususnya di Sabah Mission ini, akan memasuki keluarga dan keluarga, memperkasakan keluarga. Karena kalau keluarga kita runtuh, rosak, maka kemenangan di pihak Satan. Karena itu kita kena jaga baik-baik keluarga kita. Ada masalah di dalam perkawinan, ada masalah dalam keluarga, kita sama-sama mencari Tuhan terlebih dahulu dengan penuh kerendahan hati. Saudara-saudari, kita sudah menjalani program Minggu Doa Rumah Tangga Keluarga kita. Dan marilah kita terus bersandar kepada Yesus, terus menantikan kehadiran mempelai, yaitu kehadiran Yesus Kristus, kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah ibarat satu perkawinan yang kita nanti-nantikan. Pada saat mempelai itu tiba, pada saat Yesus datang ke dunia untuk membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Ini yang kita rindu-rindukan, ini yang kita nanti-nantikan. Saudara-saudari, kita berada di satu hari perkawinan, yaitu hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita membawa keluarga kita, mari kita membawa seluruh seisi keluarga kita berjalan menuju kepada hari perkawinan kedatangan Yesus yang kedua kali. Untuk menutup siaran Pemasi Media Sabat ini, sekali lagi Saudara Marceli Loren, saya memilih lagu ini karena sangat bertepatan sekali, yang bertajuk Hari Perkawinan. Mari kita menikmati baik-baik daripada lagu ini. Dan ya, mari kita menyokong YouTube channel ini, Saudara Marceli Loren, yaitu LUKI Luke V8, ya. Dan mari kita menikmati lagu yang terakhir untuk Sabat ini. Silakan Marceli Loren. Dalam renungan ku melihat sekeliling, tanda-tanda tunjukkan kita akan pergi segera. Mempelai itu datang membawa kita pulang. Mungkin esok, namun harap hari ini kita diangkat pergi dalam sekelip mata. Hapuskan derita, selamat tinggal padanya. Kita diangkat pergi bila Bapa bertiga.
kita terus berjuang, bertahan iman kita. Kita diangkat pergi dalam sekelip mata. Hapuskan derita, selamat tinggal padanya. Kita diangkat pergi bila Bapa bertitah. Yesus jemput pengantinmu, hari di perkawinanmu. Kita diangkat pergi dalam sekelip mata. Hapuskan derita, selamat tinggal padanya. Kita diangkat pergi bila Bapa bertitah. Yesus jemput pengantinmu, hari di perkawinanmu. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, saya membawa sekali lagi kita semua untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa yang begitu mengasihi kami sebagai anak-anak Tuhan yang Engkau kasihi. Kami bersyukur karena kami telah mengenali Yesus. Terima kasih kepada cerita ataupun pengalaman ataupun peristiwa perkawinan di Kana, di mana Yesus, murid-muridnya dan ibu Yesus sendiri berada di dalam majelis itu. Walaupun mereka mempunyai masalah, tapi masalah itu selesai seketika itu juga oleh karena Yesuslah jawaban. Tuhan juga melihat belia-belia yang sedang mencari pasangan hidup. Bantu mereka. Biarlah Tuhan mendengar permohonan mereka, doa-doa mereka, dan membuktikan bahwa Tuhan setuju dengan perancangan mereka. Biarlah Tuhan membawa kepada mereka teman hidup yang sesuai kepada mereka, laki-laki dan perempuan, agar mereka terpelihara di dalam kekudusan, kesucian, dan agar mereka pilihan mereka itu tidak bercanggah dengan kehendak Bapa. Dan bagi kami yang sudah berkahwin dan sudah punya anak, Tuhan bantu kami, karena kami sentiasa dilanda masalah, baik masalah itu besar ataupun kecil, tapi ia berpotensi untuk menjejaskan, menghancurkan rumah tangga kami. Karena itulah peluang dan kesempatan bagi setan untuk menghancurkan rumah tangga Kristen pada masa ini. Ya Tuhan, kami akan sentiasa mendahulukan Yesus di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kami mau menyerahkan hati dan pikiran kami untuk kamu membentuknya, untuk kamu menyucikannya dan menguduskannya, agar kami sentiasa dilihat sebagai surga kecil di dalam dunia ini melalui rumah tangga kami. Dan melalui rumah tangga kami, orang di sekeliling kami akan diberkati. Ya Tuhan, kami akan terima kehidupan Yesus menjadi kehidupan kami. Dan biarlah orang melihat kami bukan dari kami sendiri melihat, tetapi mereka akan melihat kemuliaan Yesus melalui kehidupan kami. Seperti Paulus mengatakan, hidup yang kuhidupi sekarang ini bukan dari aku sendiri yang hidup, tetapi Yesus yang hidup di dalam diri dia dan diri kami juga. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mendengar doa-doa kami
dan akan terus bersama-sama dengan kami. Sebab itulah kerinduan Bapa kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama yang satu, yaitu Yesus Kristus, yang berarti Allah itu keselamatan. Amin. Amin sekali lagi atas doa yang sudah dilayangkan oleh Elder Stephen Hajimin untuk pertemuan kita secara maya di Pamasi Media. Semoganya setiap apa yang dikongsikan, setiap apa yang kita nikmati di ruangan ini telah memberikan kita nilai tambah dari segi kerohanian kita. Khususnya di dalam mempertahankan rumah tangga kita. Jangan biarkan rumah tangga kita hancur karena setan sedang mengintai, sedang berusaha untuk menghancurkan rumah tangga kita. Apapun permasalahan, apa juga yang kita hadapi saat ini di dalam rumah tangga kita. Pertama sekali, dengan kerendahan hati, kita mencari Yesus sebagai jalan penyelesaian. Kita akan jumpa lagi untuk siaran Sabat depan, Sabat yang ke-9. Dan saya tidak tahu, sekali lagi, saya tidak tahu siapa yang akan melayani siaran ini, tetapi saya senantiasa saya berdoa agar dipermudahkan dan agar siaran ini terus berkumandang, terus bersiaran, terus dapat dinikmati setiap sabat yang mendatang. Dan terima kasih kepada semua yang melayani di siaran Sabat yang ke-8 ini. Terima kasih kepada pembicara pengkhotbah yaitu Elder Stephen Hajimin daripada Gereja SD Kitagas, daerah Kependetaan Gaya Rantau. Terima kasih kepada adik-beradik Aurelio dan Arabella. Ya, terima kasih kepada ibu dia Ana Raja. Dan terima kasih kepada suaminya juga ya, saudara Jerry. Puji Tuhan, keluarga yang diberkati. Dan terima kasih kepada pelayanan wanita Kota Kinabalu SD Likas. Saya mohon maaf karena saya terus mengambil video ini tanpa memohon izin ya, dan di sini saya ingin memohon maaf karena menggunakan video ini tanpa keizinan ya. Terima kasih ya Pastor Wilbon. Dan terima kasih kepada sahabat saya Saudara Genduba ya, sekarang ini beliau sedang sibuk menyediakan rakaman sedutan hari demi hari pembinaan gereja rumah Tuhan kita di Podos. Luar biasa sekali. Kalau Anda melihat channel PYC, Podos Youth Choral, kamu akan melihat perjalanan kerjasama yang padu. Puji Tuhan sekali, saya sangat kagum, saya sangat bergembira melihat semangat daripada jemaat kita di Podos untuk mendirikan rumah Tuhan yang baru di sana. Kita boleh lihat itu di YouTube channel PYC. Terima kasih kepada Sound Tiki Production. Terima kasih dengan banyak video yang sudah diulang, tetapi kita tetap menikmati itu sebagai sesuatu semangat yang senantiasa baru dalam hidup kita. Dan sudah pastinya terima kasih kepada dua penyampai lagu pada saat ini, yaitu Saudara Marceli Loren menyampaikan lagu rohani bertajuk Tulang Rusuk dan juga Hari Perkawinan. Semoga Anda semua diberkati dan Anda juga terus diberkati dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga, dan terus diperkuatkan. Tuhan berkati Anda semua, dan terima kasih kepada Anda juga yang menonton siaran ini pada saat ini. Kita akan ketemu lagi di Sabat depan, di Sabat yang ke-9. Masih Media menjangkau dunia. Shalom, selamat hari Sabat, kita jumpa lagi. Dan saya ucapkan selamat hari Sabat, bye-bye.